Nah, record, kemudian juga saya merecord di YouTube saya, sehingga YouTube itu saya masukkan ke linknya LMS sebagai materi, dan saya linkkan ke Edmodo juga, supaya begitu LLDB membuka UPA Channel pengampu mata kuliah media, hukum media, kemudian langsung diklik muncul nge-link ya. Universitas Islam Kadri, Fakultas Hukum, langsung ini. Itu mereka ketika datang ke kampus sudah enggak lagi melihat-lihat apa namanya laporan yang ditulis tebal itu, tapi sudah online di situ itu ya. Nah, karena itu perkuliahan kita ya apa namanya menggunakan beberapa fasilitas ya, yang disediakan ya. Kalau di internet kan ada Edmodo itu ya, kita pakai itu. Kemudian universitas menggunakan LMS, berarti kita pakai itu. Kemudian fakultas menyediakan Zoom yang hari ini kita pakai ya, kita pakai itu ya. Jadi semua fasilitas sarana kita gunakan supaya pertama yang tidak masuk hari ini misalnya ada tugas yang itu bisa mengulang lagi di YouTube atau di LMS atau di Edmodo ya. Kalau zaman dulu sebelum ada fasilitas yang seperti saat ini kita punyai, kuliah ya tatap muka, kemudian nyatat, habis itu kita nggak bisa mengulang lagi. Tapi sekarang teknologi maju ini kita gunakan saja semuanya, sehingga maksudnya semua bahan-bahan yang diajarkan, terutama di hukum media ini, bisa saudara ulang, sehingga tujuan dari pembelajaran supaya kita memahami, mengerti, dan mampu menjelaskan itu benar-benar terserap paling enggak 90%. Itu ya. Oke, kita lanjut ya kuliah kita, yaitu sejarah pers ya. Mohon dibantu saya yang punya buku untuk membacakan itu di kelas ini, silakan. Bulan punya buku, Bulan. Nggih, Pak. Ya, dibacakan, Mbak. Enggak, tolong. Belum punya buku, Pak, saya. Belum punya. Yang sudah punya? Hilmi punya, Hilmi. Mohon maaf, Pak, ini bukunya belinya langsung ke Pak Mael apa gimana, Pak? Ya, ditulis dulu, Pak Mael, karena kan kemarin kita dikirimi dari Jogja, dari pemasarannya itu 50 ya. Mungkin di Pak Mael stoknya udah habis. Saudara-saudara bisa tuliskan di situ supaya nanti dipesankan lagi ya. Oke, saya sendiri ini yang akan bacakan kalau begitu. Nanti saudara-saudara bikin 10 pertanyaan dari yang saya bacakan ini ya. 10 pertanyaan di buku catatan, kemudian nanti absennya ditunjukkan ke saya. Nah, kemudian pertanyaan itu saudara bawa pulang ya. Kemudian saudara jawab di vlog masing-masing ya, seperti biasanya ya. Supaya perkuliahan kita ini bisa terserap dengan baik ya. Itu, dan nanti saudara-saudara yang sinyalnya jelek hari ini bisa mengulangi juga di YouTube saya ya, di channel seperti biasanya. Itu nanti akan saya muat di link LMS dan link Edmodo ya. Jadi itu. Saya akan mulai pelan-pelan supaya saudara bisa membuat pertanyaannya ya. 10 ya, jangan lupa ya. Oke. Bab 3 sejarah pers. Ya.
Dalam temu kelima ini kita akan membahas secara pers ya. Tujuannya supaya mahasiswa mengerti, memahami, mampu menjelaskan secara pers dan media ya, di Indonesia. Kita akan mulai dari sejarah media massa. Media massa itu yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Nah, dengan mesin percetakan, maka kemudian dapat ya, diterbitkan ya, buku, surat, dan selebaran. Ya. Nah, kemudian dalam halaman 19 itu ada tabel. Ya. Tabel yang pertama menjelaskan bahwa ada sejarah perkembangan media massa. Yang pertama adalah ditemukannya mesin cetak. Ditemukannya mesin cetak yang berwujud ya metal itu besi ya. Jadi ditemukan mesin cetak wujudnya metal atau besi. Ini tahun 1440. Jadi ditemukan mesin cetak tahun 1440 oleh Johann, ya, tulisannya Johann Gutenberg, tulisannya ya, Johann Gutenberg. Nah, ini digunakan untuk mencetak surat kabar dan selebaran. Jadi mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg tahun 1440 ya, menggunakan besi ya, alat cetaknya itu, dan digunakan untuk mencetak surat kabar serta selebaran ya. Jadi kalau kita awal-awal di Uniska itu masih temukan mesin cetak yang model di apa namanya pakai pers atau pakai mesin cetak metal itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini masuk secara perkembangan media massa yang kedua, ini ditemukan telegram ya, oleh orang yang bernama Samuel Morse, tulisannya ya, Samuel Morse. Nah, hurufnya itu terkenal dengan huruf Morse. Jadi kalau kita zaman mbah-mbah kita dulu itu dapat telegram, itu mesinnya pakai huruf Morse. Nah, ini biasanya antar kantor pos dulu ya. Ini sekitar tahun 80-an masih kita temukan telegram itu. Misalnya kita mau mengirim kabar dari Kediri ke Jakarta, datang ke kantor pos, kemudian kita ngomong kepada petugas kantor pos, di sana akan diketikkan huruf Morse, misalnya dari Kediri, misalnya Ivan Dani mengirim kabar bahwa ibu dalam posisi sakit di Gambiran. Nah, pengirim Ivan Dani, nah, itu diketik kantor pos. Kemudian pada saat bersamaan kantor pos Jakarta menerima bentuk tulisan itu ya, dalam bentuk huruf Morse itu namanya adalah telegram. Kemudian oleh kantor pos Jakarta
ditaruh di amplop, huruf Morse tadi diterjemahkan bahwa kabar dari Ivan Dhani Kediri, ibunya sakit di Gambiran. Nah, itu per huruf biayanya Rp500 zaman itu ya. Kemudian oleh petugas kantor pos dikirimkan telegram. Jadi sangat cepat sekali ya, jam 12 di sini, jam 12 di Jakarta sudah sampai. Jadi kalau kabar-kabar penting pada saat itu ada telegram. Nah, itu yang kedua. Kemudian meningkat lagi yang ketiga, yaitu ditemukannya telepon. Telepon itu sudah sebelum ada ini ya, teman-teman, sebelum ada handphone, itu dulu telepon yang ada kabelnya. Nah ini sekarang masih tersisa banyak. Di Fakultas Hukum juga masih ada telepon. Tele itu jarak jauh, pun itu bicara. Jadi bicara secara jarak jauh dihubungkan dengan kabel. Nah, ini telepon. Saudara-saudara masih bisa menggunakan itu ya di kantor-kantor, bahkan ada yang di rumah masih punya telepon ya. Itu penemunya adalah Graham Bell ya. Di Graham Bell ya, nama lengkapnya Alexander Graham Bell. Itu yang menemukan telepon. Tahun berapa, Pak? 1876. Jadi 1876 Alexander Graham Bell ini menemukan telepon. Nah, sampai sekarang masih dipakai itu ya. Tapi sudah banyak sekali yang meninggalkan karena ada handphone. Ini ya, ini kecepatannya luar biasa handphone ini ya. Tapi telepon itu tadi tahun 1876. Itu untuk mengirimkan pesan-pesan secara cepat sekali. Ya, hari ini kita telepon dengan Washington atau dengan Amerika atau dengan Belanda bisa langsung ya, omong-omongan telepon, omongan jarak jauh. Kemudian yang keempat itu ditemukannya gelombang radio. Nah, kalau saudara-saudara tahun 90-an itu masih menggunakan radio ya. Wah, ini gelombang radio. Ini gelombangnya namanya gelombang radio ya. Itu penemunya namanya Heinrich Rudolf Hertz. Karena itu kalau kita menyetel radio itu ada pada gelombang 105 MHz. Nah, itu kalau kita lihat radio yang lama-lama itu, radio transistor itu ya. Kalau kita masih punya itu, di situ ada tulisan hertz 109,5 MHz. Nah, itu penemunya itu. Sehingga kabar itu tidak lagi menggunakan kabel kayak telepon itu, tapi sudah menggunakan gelombang. Nah, itu frekuensinya ada yang SW, ada yang MW, megahertz, ada yang SW. Ya, kalau SW itu bisa sampai ke Amerika, sampai ke Nederland itu, tapi suaranya bergelombang nggak jelas. Kalau yang megahertz ini yang pakai frekuensinya kayak Andika itu bisa jelas, tapi dia dibatasi ya. Kalau ada gunung dia sudah nggak bisa melewati lagi gelombang radio ya. Oke, kemudian gelombang radio ini diperbaiki lagi oleh orang yang namanya Marconi. Nah, Marconi ini yang menemukan radio yang lebih canggih lagi ya. Ini tahun 1896 Marconi. Nah, kemudian perkembangan terus-menerus hingga ditemukan handphone ini. Nah, itu ya. Nah, itu yang penyiaran. Oke. Sekarang perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Ya. Hukum media cetak dan elektronik sekarang. Saudara-saudara, hukum pers itu yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi, itu yang berkembang itu adalah yang media cetak. Nah, ya,
Yang cetak itu berkembang sekali aturannya. Sementara yang penyiaran seperti TV, radio itu ya, itu hanya sedikit yang mengembangkan itu. Nah, kalau kita lihat lagi perkembangan media penyiaran ini ya, kemudian bersamaan dengan media cetak ini ya, dibuat aturan-aturan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini dalam buku saya ini adalah ada beberapa penyebab mengapa terjadi ketertinggalan dunia penyiaran ya, dalam pengaturan dunia penyiaran dibandingkan dengan dunia jurnalistik cetak. Nah, ini ada beberapa penyebab. Yang pertama karena jurnalistik cetak tadi sudah lebih dulu ditemukan dan dikembangkan sejak Pak Gutenberg menemukan mesin cetak dari metal tadi, dari besi tadi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa peraturan perundang-undangan yang mengatur media cetak itu lebih berkembang dibandingkan dengan lembaga penyiaran, karena memang media cetak itu lebih dulu ya ada dan dikembangkan oleh masyarakat di seluruh dunia ini, sehingga jurnalistik yang cetak ini lebih berkembang dibandingkan dengan penyiaran. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita melihat perkembangan cetak tadi kan 1440, berarti sekarang sudah 2021, berarti hampir 600 tahun yang lalu. Sementara penyiaran kan baru akhir-akhir ini, ya, apalagi penyiaran TV ya, di Indonesia baru-baru saja tahun 70-an itu ya, baru ada televisi Republik Indonesia itu ya, sekitar itu 60-an 70-an ya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kenapa perkembangan pengaturan media cetak tadi itu lebih cepat dibandingkan penyiaran? Itu karena yang kedua ini alasannya, lembaga penyiaran di Republik Indonesia ini sebelum merdeka semuanya dikuasai oleh pemerintah, ya. Ya. Sehingga pers ya atau jurnalistik tadi ya tidak dikembangkan dalam pengaturan, karena semuanya yang membuat, yang menggunakan itu adalah pemerintah, sehingga nggak perlu lagi diatur-atur. Itu ya, itu yang kedua ya. Nah, alasan yang kedua ini nanti bisa dikembangkan kalau pemerintah sudah tidak lagi menggunakan media penyiaran untuk kepentingannya, dan media penyiaran ini diberikan kepada masyarakat sipil, ya, swasta, ya, maka dari situlah kemudian nanti pasti akan ada aturan-aturan. Ya, itu logikanya nanti seperti itu. Karena ya, kalau lembaga penyiaran ini dipegang oleh swasta, logikanya ini ya, swasta ini pasti dalam membuat berita, dalam membuat opini, pasti nanti menyerang pemerintah. Ini logikanya seperti itu. Karena itu maka pemerintah harus mengatur, harus membuatkan peraturan perundang-undangan yang membatasi lembaga penyiaran itu supaya nanti tidak merugikan ya orang biasa, lembaga itu sendiri, dan pemerintah. Jadi tiga hal ini, tiga elemen ini harus dilindungi dalam sebuah peraturan yang mengatur tentang penyiaran
di sebuah negara. Satu, rakyatnya nanti sebagai pendengar harus dilindungi. Dua, lembaganya yang menyiarkan itu yang berwujud lembaga media, ya, ini juga harus dilindungi. Yang ketiga, pemerintah ini juga harus dilindungi. Nah, itu yang bahasan kedua. Oke, sekarang kita akan masuk ke sejarah media di Indonesia. Ini ya, sejarah pers di Nusantara itu dimulai dari abad ke-8. Nah, ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia Novel tahun 1744. Jadi pemerintahan Batavia itu yang kemudian terkenal sekarang menjadi Jakarta, itu menerbitkan kayak mendirikan kayak sebuah yang mengurusi pers itu. Nah, kemudian tahun 1744 itu juga itu berdiri koran pertama, koran ya, koran kayak Radar itu ya, kayak Memo, Radar, Indonesia itu ya. Itu berdiri pertama tahun 1744 ya. Nah, kemudian begitu koran itu berdiri, maka Belanda itu membuat aturannya, ya, membuat aturannya atau undang-undangnya supaya koran ini tidak sembarangan dalam menuliskan berita, opini, ya, kemudian supaya tidak merugikan tiga pihak tadi. Pemerintah Belanda, Hindia Belanda ya, karena dulu yang menjajah di Indonesia itu namanya adalah Hindia Belanda itu ya, atau Belanda itu ya. Belanda membuat aturan namanya Reglement of the Druwerken in Nederland, India. Nah, itu tahun 1856. Itu undang-undang yang mengatur tentang koran tadi. Nah, itu ya. Tuh. Nah, kemudian itu lama sekali pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah penjajah tadi, sampai akhirnya ya kita merdeka, kemudian kita membuat undang-undang sendiri, meskipun undang-undangnya masih belum sebebas setelah era reformasi, tapi sudah diatur. Nah, kemudian baru tahun 1998 setelah kita reformasi, saudara-saudara mungkin waktu itu sudah lahir ya, 98 ya. Kita rapat-rapat kemudian membuat Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Ini yang terbaru ya. Yang kemudian itu masih kita pakai pada hari ini. Jadi 99 ya tahunnya, undang-undangnya nomor 40. Kita mengatur tentang pers itu tadi. Nah, kemudian apa isi materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia sejak Hindia Belanda sampai reformasi itu? Yang pertama isinya ya, undang-undang itu adalah mensensor secara preventif. Ya, yang pertama, mensensor secara preventif berita-berita yang akan dikeluarkan oleh media atau koran atau majalah. Yang pertama adalah ya, memberikan kewenangan penguasa untuk mengontrol, untuk mensensor secara preventif. Jadi sebelum terbit sudah disensor dulu. Ya, itu undang-undang zaman Hindia Belanda sampai sebelum reformasi itu isinya seperti itu. Diberi kewenangan, pemerintah diberi kewenangan untuk mensensor berita yang belum dikeluarkan. Nah,
Begitu besok dicetak, malam ini diperiksa dulu oleh pemerintah. Itu namanya adalah kewenangan mensensor secara preventif. Ya. Kemudian yang kedua ini yang lebih jahat lagi, ya. Undang-undang zaman penjajahan hingga sebelum reformasi itu penguasa atau pemerintah diberi wewenang untuk menutup dan memberedel koran. Nah, jadi koran itu banyak sekali yang tahun saya masih ingat tahun 89-an itu ada beberapa koran yang diberedel oleh pemerintah. Ya. Ada Detik, ada Prioritas, ya, waktu itu ya yang diberedel. Ya. Kemudian Tempo, ya, Editor, ini banyak yang diberedel. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga dalam rangka untuk mengatur baik itu, pemerintah diberi kewenangan untuk memberikan izin kepada lembaga yang ingin mendirikan koran, izin dan mencabut izin. Itu ya, ada tiga ya, kewenangan preventif untuk mensensor, kewenangan untuk memberedel, yang ketiga memberikan izin. Itu. Nah, kalau kita lihat periodisasinya tahun 56 1856 ya sampai 1906, kemudian dilanjutkan pada masa Jepang 42 hingga 45, ini namanya adalah periode pertama ya sensor preventif ya. Jadi sampai zaman pemerintahan Jepang ya, dari Belanda, kemudian kita kan jatuh ke tangan Jepang ya. Jadi 1596 kita kedatangan penjajah asing, kemudian ada Portugis, ada Inggris, ada Belanda. Belanda paling lama itu 350 tahun. Kemudian tahun 43, 42 kita kedatangan Jepang selama 3 tahun, 42 sampai 45, kemudian merdeka. Nah, sejarah media tadi ya, yang pertama periodenya namanya adalah periode pengawasan sensor preventif. Itu zaman Belanda sampai Jepang ya, 42 45 ya, ke bawah sampai 1500 tadi. Kemudian yang kedua itu periode pemberedelan atau perizinan. Nah, ini mulai zaman Jepang 42 45 dilanjut pemerintahan Republik Indonesia ya. Tahun 45 sampai 98 ketika saudara lahir itu masih ada pemberedelan, itu periode pemberedelan. Nah, saat ini ketika zamannya saudara-saudara hidup dan menjadi mahasiswa, itu zaman yang ketiga, yaitu periode kebebasan pers ya. Periode kebebasan pers ini memang pernah terjadi tahun 1957, tapi kemudian itu ditutup lagi, dan kemudian ada reformasi tahun 98, dan 99 ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, sampai sekarang, sampai saudara-saudara ini bebas menuliskan di Facebook, menuliskan di Instagram, ya, kemudian bertanya dalam ruang Zoom, ya, tanpa sensor, tanpa pemberedelan. Dulu tahun 45 kuliah seperti ini dilarang, harus disensor dulu. Pak Jenal mau memberikan kuliah apa? Mana bahannya? Disensor dulu. Nggak boleh sembarangan. Sampai 98 masih seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi masih ada sensor itu. Kalau Pak Jenal misalnya waktu 98 itu masih mengalami dosen-dosennya Pak Jenal dipanggil oleh penguasa. Ketika membuat buku seperti ini harus dibaca dulu sama penguasa. Nanti isinya harus sesuai dengan penguasa. Kalau tidak, nggak boleh terbit ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang era bebas, saudara bisa menjalankan kebebasan berpendapat. Mohon maaf, saya minum dulu. Ya, ini periode yang ketiga nih.
Nah, saudara-saudara, itu periode yang ketiga. Kemudian sekarang yang terakhir saya akan membicarakan tentang perbedaan dan persamaan media berupa cetak dan media berupa penyiaran. Ya. Dilihat dari asas-asasnya, perbedaan antara hukum media cetak dan hukum media penyiaran itu ya hanya berbeda dilihat dari sumber hukumnya saja. Ya, kalau penyiaran itu undang-undangnya pakai 32/2008. Kalau yang cetak itu menggunakan 40 tahun 99. Oke ya. Itu ya saudara-saudara mulia kita. Kemudian saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk meringkas apa yang saya sampaikan ini. Kemudian saudara nanti akan saya absen dan menyetorkan 10 pertanyaan dari apa yang saya jelaskan ini. Saya beri waktu 10 menit. Sekarang 10:49, nanti jam 11 saya akan cek hasil pekerjaan saudara satu persatu. Terima kasih. Silakan untuk mengerjakan dulu. Saya akan minum sebentar. Ya. Silakan waktunya 10 menit ya.